Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Tentunya segala aktivitasnya diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tentunya bernilai dan menghasilkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Islam. Namun dalam hal ini atau dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dari segi aspek atau dari segi sejarah Islam atau dari aspek sejarah Islam. Nah, untuk episode pertama yang akan kita bahas adalah kondisi Jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Sahabat-sahabat, tentu Jazirah Arab ini atau sebelum munculnya Islam, Jazirah Arab ini bukanlah sebuah tanah yang kosong atau sebuah tanah yang kering akan sejarah. Gitu ya. Tapi justru wilayah ini merupakan satu daerah yang kaya dengan dinamika atau penuh dengan dinamika, peperangan antar suku, kemudian juga tentang perselisihan antar suku, kemudian perdagangan internasional, sampai juga tentang budaya lisan atau berkembangnya syair-syair dan keyakinan yang sangat beraneka ragam. Nah, tentulah inilah cerita dunia yang melahirkan Islam. Jazirah Arab ini sebelum wahyu turun kepada Muhammad SAW yang disebut dengan kondisi jahiliyah. Sahabat yang dirahmati Allah, dunia sebelum Islam bagaimana kondisinya? Bayangkan sebuah wilayah luas yang tandus, penuh suku-suku yang berseteru tanpa satu kekuatan pemersatu. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam bukan hanya kering secara iklim, tapi juga secara spiritual dan sosial. Namun, di balik semua itu sedang dipersiapkan sebuah perubahan besar. Inilah kisah tentang dunia yang menunggu wahyu. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kehidupan sosial mereka? Masyarakat Arab ini hidup dalam sistem kesukuan yang kuat. Suku adalah identitas, kehormatan adalah segalanya. Perselisihan kecil bisa berujung perang berdarah antar suku selama bertahun-tahun. Tidak ada pemerintahan pusat dan tidak ada hukum bersama, tapi yang ada adalah hukum rimba. Hukum rimba adalah aturan yang berlaku saat itu. Lalu, bagaimana dengan kondisi ekonomi mereka? Perdagangan dan kondisi Mekah. Di tengah kekacauan itu, Mekah muncul sebagai pusat perdagangan yang strategis. Lokasinya berada di jalur utama kafilah dari Yaman ke Syam atau hari ini kita kenal dengan Suriah. Kabilah Quraisy memegang peranan penting, tak hanya sebagai pedagang, tapi mereka juga sebagai penjaga Ka'bah. Ka'bah ini dikenal sebagai tempat ziarah ribuan orang setiap tahunnya. Kemudian, bagaimana kondisi spiritual mereka pada zaman jahiliyah dan juga agama-agama yang ada pada masa itu? Jazirah Arab bukan wilayah yang sepenuhnya buta agama. Kaum Quraisy menyembah ratusan berhala. Namun di waktu yang sama ada pula komunitas Yahudi dan Nasrani serta penganut Hanif. Hanif itu adalah kaum yang mencari agama Ibrahim yang murni. Tapi kepercayaan mayoritas terjerumus
dalam penyembahan berhala dan praktik-praktik jahiliyah yang sangat kejam. Lalu, bagaimana pula kondisi sosial di sana? Misalnya tentang perempuan, perbudakan, dan juga ketimpangan. Perempuan itu diperlakukan sebagai properti. Anak-anak perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa malu. Perbudakan merajalela dan yang kuat menindas yang lemah. Dunia Arab saat itu penuh dengan ketimpangan. Nah, disinilah titik terendah kemanusiaan itu terjadi. Maka Islam akan turun dengan pesan keadilan dan kemanusiaan. Lalu, di tengah kekacauan dan kegelapan itu, seorang pria dari suku Quraisy suka menyendiri di sebuah gua bernama Muhammad SAW. Ia sedang menunggu wahyu yang akan mengubah dunia selamanya. Tapi itu adalah kisah untuk episode berikutnya. Baiklah teman-teman atau sahabat-sahabat semua, itulah untuk video segmen yang pertama. Terima kasih telah menyimak episode pertama ini tentang sejarah Islam, itu dari padang pasir ke peradaban. Kalau video ini sangat bermanfaat, bantu untuk like, komentar, dan juga share ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe, juga aktifkan loncengnya, karena nanti episode berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentang konteks dan keajaibannya. Sampai jumpa, dan semoga sejarah ini semakin mendekatkan kita kepada makna Islam yang benar-benar sejati. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.